Oke teman-teman, jadi kita sekarang ada pertanyaan tentang Git flow ya. Saya mau tanya tentang Git flow yang bagus untuk sebuah project itu seperti apa. Misalnya kita ada 3 environment, development, staging, dan production. Buat teman-teman yang tidak tahu maksudnya 3 environment itu apa, jadi anggap aja kan sebelum kita deploy aplikasi kita ke production, itu kan pasti kita butuh development dulu gitu ya. Nah, biasanya ada environment development tuh. Jadi kita dari laptop bisa deploy ke development. Nanti kan biasanya ada tim QA engineer yang akan melakukan pengetesan ya. Nah, dia biasanya ada QA environment ya, atau mungkin di sini juga ada staging namanya ya. Jadi tiap perusahaan biasanya beda-beda istilahnya. Nah, setelah semuanya oke, baru nanti deploy ke production ya, biar bisa diakses oleh usernya. Jikalau kita ingin menambahkan fitur atau fixing bug atau bug fix atau hotfix atau ada enhancement, itu baiknya seperti apa ya? Dan itu kita ambilnya dari environment mana ya Pak? Jadi ada case-case tersebut, terima kasih. Oke, sebenarnya Git flow sendiri sudah lumrah ya, sudah banyak dilakukan. Jadi kalau teman-teman googling itu Git flow itu banyak banget ya ininya. Eh, Bukan banyak banget ya, tapi maksudnya sudah jelas ya. Jadi alurnya. Jadi ada nanti branch main atau master gitu ya. Ada branch release, branch develop, dan lain-lain. Oke, paling saya sekarang mau sharing sedikit ya di tempat saya kerja dan kenapa melakukan hal tersebut ya. Oke, kita gambarin aja. Jadi saat kita development nanti ya di project atau di perusahaan itu kan pasti yang namanya environment ada banyak ya. Ada contohnya di sini production, ini yang diakses oleh user pastinya. Lalu ada staging misalnya, atau ada juga yang bilang QA gitu ya. Ada juga yang terakhir adalah dev ya. Jadi saat kita deploy aplikasi, contohnya kita punya aplikasi gitu ya di sini, aplikasi kita. Maka yang pertama gitu pasti kita akan deploy, contohnya kita versinya ini ya, versinya 1.0.0 misalnya. Nah, saat kita development di sini, lalu kita bikin versi aplikasi ini, pasti yang pertama akan di-deploy ke dev. Nanti kan developer akan ngetes gitu ya, entah itu manual atau otomatis terserah gitu ya. Nah, yang penting development biasanya developer akan ngetes. Kalau misalnya udah oke, maka akan di-deploy ke QA atau staging. Nah, nanti diminta tim QA atau QA engineer untuk melakukan pengetesannya. Jaga-jaga ada bug dan lain-lain. Kalau misalnya ada bug, otomatis kan diperbaiki sama developer, nanti developernya deploy lagi ke dev gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kata developer sudah oke lagi, nanti dia akan deploy lagi ke QA ya, atau staging. Nanti kalau dari tim QA-nya sudah oke, menurut tim QA-nya oke, udah nggak ada masalah, nggak ada bug, barulah kita deploy ke production. Jadi harapannya adalah si pelanggan kita itu tidak akan menerima versi yang tidak stabil ya. Jadi selalu versi yang stabil. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya environment-nya seperti ini, rata-rata di perusahaan biasanya memang kayak gini gitu ya. Nah, pertanyaannya saat kita bikin project, itu Git flow-nya seperti apa ya? Jadi alur Git branching-nya itu seperti apa? Oke, kita akan jelaskan. Jadi saat kita develop aplikasi, sebenarnya ada 2 jenis aplikasi yang dan mungkin pemilihan Git flow-nya agak sedikit berbeda. Yang pertama itu kalau aplikasi kita develop-nya dalam bentuk monolith misalnya ya. Jadi satu project besar. Nah, yang kedua itu dalam bentuk microservice atau aplikasinya kecil-kecil sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya aplikasinya, saya mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu aplikasi yang microservice. Microservice itu kan aplikasinya kecil. Nah, biasanya strategi yang kebanyakan orang gitu ya, mungkin tiap orang bisa beda-beda, tapi kebanyakan orang pakai strateginya adalah trunk-based development. Jadi teman-teman nanti tinggal googling aja trunk-based development ya. Jadi yang pertama, kalau jenis aplikasinya gitu ya, app-nya itu microservice, artinya apa? Artinya kecil ya. Nah, biasanya itu yang digunakan, mereka akan gunakan yang namanya trunk-based development. Jadi pakainya branching strateginya adalah trunk-based development. Nah, trunk-based development itu simpelnya adalah cuma ada satu branch yang utama, namanya adalah trunk sebenarnya ya. Jadi ini bawaan dari subversion sebenarnya dulunya. Tapi karena sekarang di Git itu kebanyakan orang pakainya main atau master, nama branch-nya. Jadi anggap aja kita bilang satu branch utama, contohnya adalah main. Jadi nanti ada satu branch utama ya, contohnya di sini. Ini branch-nya adalah contohnya main ya. Seperti ini. Nah, lantas pertanyaannya gimana kalau misalnya ada development feature?
Nah, kalau ada development feature, itu tidak lagi kayak bikin branch develop, branch release, branch apa enggak. Langsung aja bikin branch baru gitu ya. Jadi contohnya di sini kita bikin branch baru gitu ya. Langsung seperti ini. Wah, ini gambarnya kurang enak nih. Kita bisa pakai ini ya. Jadi saya di sini ya, kita lagi udah versi misalnya di sini 1.0.0 misalnya ya. Lalu saya mau develop fitur baru ya, atau hotfix baru atau bug fix baru, ya langsung aja gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini develop branch baru misalnya. Jadi di sini contohnya misal ya. Misal saja ada features nama branch-nya XXX gitu ya, features-nya. Jadi langsung aja bikin branch dari main-nya. Kalau misalnya sudah selesai, ya sesimpel langsung di merge ke main ya. Nanti dia otomatis naikin versinya. Contohnya versi 1.0.1 seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau gimana kalau di sini saya ada baru gitu ya. Dari sini saya tinggal bikin aja gitu ya. Bikin misalnya, habis itu kalau udah selesai, nah nanti di merge lagi ke sini. Nah, tapi sebelum di merge ke sini, berarti kan teman-teman harus pastikan ya dia tidak konflik dengan merge ini. Tapi intinya cuma ada satu garis utama. Nah, jadi nanti kalau ketiap di merge ke main, dia akan naik versinya. Seperti ini, 1.0.2. Nah, walaupun di sini misalnya mau bug fix misalnya gitu ya, XXX gitu ya, bebas apapun itu. Nah, jadi intinya adalah trunk based development ini lumrah sekali dilakukan buat aplikasi-aplikasi microservice. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kok nggak dibikin kompleks kayak misalnya ada branch release, ada branch develop, dan lain-lain? Ya karena tujuan microservice kan memang biar aplikasinya kecil ya. Aplikasinya kecil, developnya juga jadi lebih simple gitu ya. Jadi dan rilisnya pun lebih cepat. Dengan kita seperti ini, kalau ada feature udah jadi, testing udah oke dan sebagainya, dia akan di merge ke main atau ke master atau ke trunk, habis itu langsung rilis. Jadi selesai. Jadi simple banget kalau yang microservice. Ini banyak yang pakai. Dan di tempat saya juga contohnya yang aplikasinya yang udah microservice itu lebih enak pakai yang trunk karena nggak ribet ya, nggak ribet banget. Jadi kalau misalnya di sini tinggal, kan di sini ada versinya naik terus ya. Jadi tinggal nanti kalau udah naik ke versi 1.0.0, tinggal nanti dia deploy ke sini misalnya ya. Jadi nanti dia tinggal deploy ke dev. Nanti dites tuh. Kalau misalnya ada masalah, ya tinggal diperbaiki. Nanti kan diperbaiki, bikin branch baru misalnya ya. Contohnya bug fix dan lain-lain. Nanti kalau sudah oke, di merge ke main, di release lagi. Nanti di sini versinya jadi 1 gitu ya. Nah, tenang aja walaupun di sini belum di-deploy. Toh di production kan dia masih versinya 1.0.0 misalnya. Nanti kalau ternyata, ada masalah lagi, ada fitur lagi, kita langsung develop lagi versi 2 gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya udah oke, lalu kita baru deploy ke sini. Nah, kalau di sini udah oke misalnya, berarti nggak ada masalah, ya baru kita deploy ke production. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi branching-nya itu sangat sederhana. Karena tujuannya memang seperti ini. Kalau teman-teman, wah ini microservice saya kegedean gitu ya, jadi nggak bisa kayak gini ya, berarti pertanyaannya apakah bisa dikecilin lagi microservice-nya atau enggak. Nah ini kalau yang microservice. Jadi kalau bisa yang microservice itu sesimpel mungkin ya branching strateginya. Jadi jangan yang terlalu kompleks. Nah sekarang gimana kalau monolith? Nah kalau monolith itu kan yang kedua ya. Yang kedua itu monolith misalnya. Monolith gitu ya. Atau besar istilahnya dan multi-team ya. Kita bilang multi-team. Jadi ada beberapa tim yang dia itu bisa bisa develop di satu project yang sama. Nah, kalau seperti ini, apalagi fiturnya banyak, istilahnya itu kalau di dalam perusahaan itu domainnya beda-beda ya. Contohnya mungkin teman-teman misalnya punya website namanya travel online gitu ya. Di sana kan ada aplikasinya hotel misalnya gitu ya, sewa hotel, habis itu tiket pesawat, habis itu tiket kereta, dan lain-lain. Itu kan domainnya beda-beda gitu ya. Mungkin timnya beda, ada yang development yang bagian sistem hotelnya, bagian sistem tiket pesawatnya, ada yang keretanya gitu ya, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ini dalam satu aplikasi, pertanyaannya adalah roadmap-nya kan pasti berbeda. Roadmap pekerjaannya beda, timnya beda, tim bisnisnya beda, dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita develop dalam satu aplikasi ya, artinya masih monolith ya. Nah, problemnya adalah kalau kita pakai trunk based development ini agak sulit ya.
Sulitnya apa? Karena dia akan overlapping ya istilahnya itu. Jadi yang satu belum selesai, yang satu harus dirilis, yang satu belum selesai, yang satu dirilis. Apalagi kalau kodenya sampai menyentuh kode orang lain gitu ya. Jadi agak ribet banget kalau misalnya kita pakai yang Trunk based development. Jadi Trunk itu beneran harus, kalau bisa sih aplikasinya sekecil mungkin ya. Jadi nanti developmentnya simple. Nah, kalau misalnya yang aplikasinya monolith, misalnya teman-teman punya monolith, nah kebanyakan orang pakai Git Flow. Nah, Git Flow itu sederhana sebenarnya. Yang pertama ada masternya. Master itu biasanya adalah apa yang ada di production, itu ada di master versinya. Nah, lalu nanti ada branch release. Branch release itu adalah, misalnya saya mau rilis versi 101 gitu ya. Jadi sebelum dirilis, saya akan masukin ke branch itu dulu. Nah, tapi saya akan bahas yang multi-team misalnya ya. Nah, problem saat kita develop aplikasi yang multi-team ini, problemnya adalah kalau kita punya satu branch misalnya ya, ini branch main-nya, atau branch master ya. Nah, kita udah tahu nih branch master itu selalu ada yang di production. Nah, problemnya adalah kalau kita punya 2 tim misalnya atau 3 tim, biasanya jadwal rilis dari tim ini bisa berbeda. Ada yang jadwal rilisnya misalnya tanggal 10 Desember, ada yang 20 Desember, atau bahkan ada yang 29 Desember. Nah, artinya bisa beda-beda. Nah, lantas gimana kalau beda-beda kayak gini? Nah, biasanya kalau saya akan dibikin branching sesuai dengan jadwal rilisnya. Jadi nanti akan dibuat branch baru ya. Contohnya dari sini, ini misalnya di production sekarang versi 100 gitu ya. Nah, di commit di sini nih. Nah, lalu tiba-tiba 3 tim ini dia punya release timeline yang beda-beda. Maka yang pertama dia pasti akan bikin dari versi yang di production, dia akan bikin di sini ya. Ini adalah ini ya, versi contohnya branch-nya adalah release ya. Lalu misalnya 2024 bulan 12, 10. Nah, jadi nama branch-nya seperti ini. Nah, kalau saya tiba-tiba, oh ada lagi, saya udah akan development sekarang gitu ya, mulainya, tapi nanti saya mau rilisnya nanti gitu ya. Rilisnya itu misalnya tanggal 20. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, tiba-tiba ada lagi gitu ya, development lagi dari versi yang sama gitu ya, dan dia akan rilisnya berbeda. Nah, seperti ini. Rilisnya misalnya 29. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa. Nah, lantas jadi nanti timnya, developernya, contohnya developer yang rilisnya di sini, nanti dia akan mulai bikin branch-nya itu di sini. Jadi nanti dia bikin branch-nya di sini, gitu ya. Kalau udah selesai, nanti dia merge-nya ke sini, kayak gitu. Jadi seperti itu aja. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di sini ada fitur lagi, gitu ya. Nanti kalau udah selesai, nah dia merge-nya ke branch ini lagi. Nah, jadi dilakukan seperti itu. Sampai akhirnya, kalau ini misalnya sudah selesai, ya. Nah, kalau sudah selesai kan berarti nanti dia akan biasanya sih akan rilis versi snapshot-nya ya. Contohnya kan di sini 100, nanti di sini mungkin akan bikin versi snapshot-nya. Versi snapshot untuk apa? Untuk apa snapshot-nya? Snapshot-nya itu biasanya untuk di-deploy ke development ya. Jadi kalau versioning itu ada yang versi rilis, ada yang versi snapshot ya. Tergantung sih teman-teman seperti apa. Kalau di saya biasanya ada rilis dan snapshot. Jadi contohnya ada versi rilis ini ya. Ada versi snapshot di sini. Misalnya di belakangnya ada lagi versi gitu ya. Snapshot gitu ya. Ini 1 gitu ya. Snapshot. Nah, jadi sebelum dirilis itu dibikin snapshot dulu. Jadi nanti yang akan di-deploy ke sini ke dev itu versi 11 misalnya snapshot dulu. Nah, seperti ini. Kalau misalnya udah oke, nanti dicoba di-deploy ke sini gitu ya. Nanti misalnya kata QA-nya sudah oke, ini versi yang 1 snapshot, kata QA-nya udah oke, nggak ada masalah, nah barulah kita bikin rilis ya. Jadi di sini teman-teman bisa bikin tag, misalnya di sini masih snapshot gitu ya. Nah di ujung, misalnya teman-teman kalau misalnya udah oke, tinggal di merge gitu ya, kalau udah oke. Nah nanti kita bikin lagi versi baru, misalnya 101 yang versi rilisnya. Nah sekarang pertanyaannya yang ini gimana nih? Yang ini tetap akan development dari branch yang ini. Ya, jadi akan branch-nya seperti ini. Cuma ketika nanti ini sudah di-merge ke main, nah nanti baru ini harus tahu ya, dari sini berarti harus di-merge ke sini. Jadi dia ngambil versi terbaru yang ada di main. Termasuk kalau ini juga sudah dirilis dan sudah di-merge ke main gitu ya. Dan ini misalnya belum ya. Nah, maka yang ini juga harus sama dimasukkan ke sini. Seperti itu. Jadi dengan seperti ini timeline-nya juga bisa beda-beda.
Nah, ini hampir mirip ya dengan Git flow biasanya, cuma bedanya tidak ada branch develop lagi. Nah, kenapa? Karena kalau ada branch develop, nanti bingung gitu ya. Harus berarti develop untuk rilis ini, develop rilis ini, develop ini, kebanyakan ya branch developnya. Jadi sesimpel ya udah kalau mau rilis, tanggal berapa kita bikin branch release, nanti developernya masukin ke sana aja, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada rilis baru, tanggal beda, kita bikin branch release baru di sini, nanti tinggal developnya di sini aja. Nah, kegunaannya apa sih dengan kita ngebedain jadwal ya berdasarkan jadwal rilis? Itu kalau tiba-tiba ini gitu ya, ini ngaret misalnya, tiba-tiba atau bahkan fiturnya dibatalin. Ini dibatalin gitu ya misalnya. Nah, kita nggak akan ngeganggu kodenya. Jadi ini ya udah berarti nggak di-merge ke sini dan mungkin bakal diperpanjang, tadinya rilisnya tanggal berapa, ini diperpanjang terus gitu ya. Seperti ini, jadi akhirnya rilisnya itu diganti, branch-nya tinggal kita ganti jadi misalnya tanggal 31 misalnya seperti ini. Nah, itu kan enak ya. Jadi tidak saling timpah gitu ya. Kalau branch rilisnya itu sudah beda-beda. Bayangin kalau kita bikin branch yang sama rilisnya, atau misalnya kita bikin branch develop yang sama, ternyata fitur ini nggak jadi rilis ya. Nah, itu bingung banget. Kita harus ngeluarin semua kode-kodenya lagi, dan itu PR banget. Jadi dengan seperti ini cocok nih kalau teman-teman developnya nanti multi-tim. Jadi nanti ini yang tim hotel misalnya, ini tim apa, pokoknya biasanya bukan berdasarkan timnya ya, tapi berdasarkan jadwal rilisnya. Kalau misalnya tim hotel dan tim hotel, misalnya tim pesawat, tim kereta gitu ya, punya jadwal rilis yang sama, ya bisa aja branch-nya disamain. Tapi rata-rata sih biasanya memang idealnya agak dibedain ya, karena kan yang namanya jadwal kan bisa aja beda ya. Contohnya tim hotel tadinya udah sama dengan tim kereta misalnya untuk jadwal rilisnya, ternyata mereka tiba-tiba batal gitu ya rilisnya. Jadi bingung kalau kita bikin pakai satu branch yang sama. Tapi kalau branch-nya beda-beda, nah itu lebih gampang ngotak-ngatiknya. Nah, jadi ini yang saya rekomendasikan ya, kalau teman-teman pakainya yang monolith, teman-teman bisa pakai yang Git flow yang sedikit dimodifikasi ya. Nah, tapi kalau yang udah microservice contohnya, berarti kan hotel punya aplikasi sendiri, pesawat punya aplikasi sendiri, nah itu mah nggak usah pusing ya. Kita pakai Trunk-based development aja itu paling simple. Nah, Trunk-based itu berarti nanti dia bisa rilis secepat mungkin, deploy secepat mungkin. Jadi bahkan kalau misalnya tim teman-teman udah bagus banget ya CI/CD-nya, itu tiap rilis versi 101 naik ke dev, oke, staging oke, langsung naik ke production saat itu juga. Jadi nggak perlu nunggu, nanti di akhir bulan kah, atau 2 minggu sekali kah, jadi nggak perlu. Karena kita udah pakai yang Trunk-based development ini. Kalau yang ini mungkin tetap harus ngikutin jadwal rilisnya. Jadi nggak bisa, masuk sini, naik ke production langsung gitu ya. Karena kan harus dites total feature-nya dulu. Tapi kalau yang ini lebih simple. Makanya ini cocok buat aplikasi yang microservice. Kalau yang monolith, ya saya rekomendasikan teman-teman pakainya yang Git flow yang sedikit dimodifikasi. Jadi itu yang saat ini ya, yang biasa saya gunakan. Mungkin teman-teman bisa adopsi silakan, atau juga mungkin nggak cocok di tempat teman-teman juga bisa aja ya. Jadi ini adalah Git flow yang saya rekomendasikan.